إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi faddala baina syuhuri wal ayyam faja'ala syahra asyura min afdaliha wa fadluhu qad sya'a bainal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wattaqullaha haqqa taqwah wattaqullaha haqqa tuqatihi linaili husudil maram. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Maidah PPSDM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yarhamukumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik dan inayahnya. Siang hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Harapan dan doa kita semoga semua amal aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, hari ini Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Artinya kita memasuki tahun baru Hijriah. Kita dianjurkan betul untuk selalu muhasabah, menghitung-hitung, introspeksi terhadap diri kita sendiri. Yang ini perintah Allah. Di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah masing-masing mengambil pelajaran dari masa yang telah lalu, dari tahun yang telah lewat untuk tahun yang akan datang, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Terkait dengan anjuran untuk bermuhasabah, untuk introspeksi dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri, maka teringat sebuah pesan Sayyidina Umar Ibnul Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kalian, muhasabahlah Anda lakukan terhadap diri kalian sebelum kalian dihisab, sebelum kalian dihitung amal-amalnya oleh Allah di akhirat. Ini menunjukkan bahwa kita betul-betul sangat penting untuk selalu i'tibar, selalu muhasabah, selalu mengaca dan mengoreksi diri kita masing-masing, termasuk juga keluarga kita, termasuk komunitas kita dan masyarakat kita. Kaum muslimin, kita sebagai orang mukmin mesti cerdas. Dan itulah yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwa ciri seorang mukmin adalah orang yang selalu mengambil pelajaran dari masa yang telah berlalu untuk masa yang akan datang dalam rangka perbaikan-perbaikan. Sampai beliau mengatakan la yuldahul mu'minu fi juhrin wahidin marrataini. Seorang mukmin tidak mungkin jatuh dalam satu lubang hingga 2 kali, lubang yang sama atau tempat yang berbahaya yang sama. Karena seorang mukmin itu sifatnya cerdas, selalu mengambil pelajaran, selalu bisa iktibar terhadap peristiwa yang pernah berlalu untuk jangan terulang di masa yang akan datang. Terkait dengan ini, satu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini yang akan kita jalani ini lebih baik daripada tahun yang telah lewat, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini hanya sama dengan tahun yang telah lewat, maka dia termasuk orang yang sekedar maghbun, yaitu rugi. Tetapi waman kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada kualitas tahun yang telah lewat, maka dia adalah orang yang celaka. Karenanya kita terus berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita di tahun yang baru ini, tahun 1447 Hijriah. Dan kita diingatkan untuk selalu istiqomah, yaitu kekeh dan senantiasa ajak menjalankan kebaikan-kebaikan. Di dalam satu ayat Allah menegaskan bahwa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun atau barang siapa yang beramal soleh, apakah dia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yang penting dia adalah orang yang beriman, senantiasa beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang nyaman baginya, kehidupan yang baik baginya, bagi yang berbuat baik itu. Dan juga kami akan membalas mereka dengan pahala yang banyak atas apa yang mereka upayakan. Ini menunjukkan bahwa kita memang terus dianjurkan dalam agama ini untuk selalu istiqomah dan selalu meningkatkan kualitas-kualitas pribadi kita, baik ilmu maupun juga amal. Kaum muslimin, bahkan juga di dalam menyambut tahun baru ini, kita sangat dianjurkan untuk berhijrah. Di dalam satu sabda Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelah terjadi Fathu Makkah, tetapi yang masih ada adalah jihad dan niat. Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim memberikan penjelasan agak panjang lebar terkait dengan makna hadis ini. Beliau mengatakan bahwa yang pertama kandungan hadis ini, la hijrata ba'dal fathi mim Makkah li annaha sarat darul Islam fala tatasawwaru minhal hijrah. Tidak perlu hijrah lagi setelah Fathu Makkah karena sudah menjadi negeri muslim ketika itu, baik Makkah maupun Madinah. Ini secara makna zahir memang begitu, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya hijrah yang terkait dengan tempat, satu tempat ke tempat lain, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak berlaku lagi karena waktu itu sudah selesai, sudah terjadi penaklukan kota Makkah kembali. Kemudian yang kedua, wahwal asah, ini menurut beliau yang paling sahih, ila anna ma'nahu annal hijrata al-fadilata al-muhimmata al-matlubata allati yamtazu biha ahluha
imtiyazan dhahiran inqata'at bi fathi Makkah. Hijrah yang memiliki keunggulan, memiliki keutamaan yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, khususnya di periode-periode awal perjuangan Kanjeng Rasulullah bersama para sahabat, itu betul-betul digalakkan, bahkan diwajibkan. Tetapi setelah Fathu Makkah, maka kewajiban itu tidak lagi berlaku. Karena apa? Karena memang sudah terjadi penaklukan kota Makkah dan sudah menjadi muslim semuanya, atau telah tunduk pada ajaran agama Islam. Di dalam keterangan hadis yang lain disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa falamma fatahallahu Makkah dakhalan nasu fi dinillahi afwajan saqata fardul hijrah. Ketika telah terjadi Fathu Makkah, maka berbondong-bondong orang pada masuk Islam. Digambarkan dalam satu ayat dalam surat An-Nasr, sayadkhuluna fi dinillahi afwajan. Manusia akan masuk Islam berbondong-bondong, luar biasa banyaknya. Dan oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa saqata fardul hijrah, gugur, tidak lagi diwajibkan hijrah ilal Madinah, menuju Madinah. Wa baqiya fardul jihad wan niyah, tetapi tetap sampai hari ini menjadi kewajiban, menjadi satu fardu bagi kita untuk menjalankan jihad dan menjalankan niat dalam berbagai kesempatan apapun, apakah terkait ibadah maupun non ibadah, baik terkait ibadah maupun adat, maka selalu ada motivasi, selalu ada niat. Di dalam sabda Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa semua amal, semua kegiatan, apapun aktivitasnya akan selalu ada motivasi batin yang kemudian disebut dengan niat. Dan semua tergantung niatnya. Oleh karenanya betul-betul di dalam soal ibadah khususnya niat menjadi wajib. Untuk wudhu harus ada niat, untuk istinja, untuk mandi besar, mandi jinabat juga harus ada niat, untuk itikaf juga mesti niat, untuk sholat Jumat juga niat, dan seterusnya. Apapun yang kita jalankan itu terkait ibadah, niat menjadi wajib. Tetapi terkait dengan yang adat sifatnya tidak wajib, tetapi pasti ada motivasi. Oleh karenanya beliau mengatakan innamal a'malu binniyati. Semua amal aktivitas apapun tergantung niatnya masing-masing. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa meningkatkan kualitas iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan tahun 1447 Hijriah di mana kita hari ini ada di hari pertama betul-betul bisa kita tingkatkan dan kita selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan, dengan harapan pada saat kita akan dipanggil Allah pada saatnya nanti kita akan mendapatkan predikat husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah